Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Milati Hanifa dengan NIM 12421000013. Di sini saya ingin memenuhi tugas ulangan tengah semester mengenai sejarah peradaban Islam. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian peradaban Islam. Peradaban Islam adalah suatu sistem kehidupan yang kompleks dan menyeluruh yang berlandasan pada ajaran Islam. Peradaban Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah hingga interaksi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Peradaban Islam tidak hanya sebatas kumpulan ritual atau doktrin, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin merupakan periode emas dalam sejarah Islam. Pada masa ini, fondasi peradaban Islam diletakkan dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang pertama, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada pendirian Madinah, lalu konstitusi Madinah, dan yang terakhir perkembangan ekonomi. Dan yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, ekspansi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Islam menyebar dengan sangat cepat ke berbagai wilayah seperti Persia, Mesir, dan Syam. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Yang terakhir, kompilasi Al-Quran. Lalu yang terakhir, pengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Perkembangan peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan umat Islam. Beberapa pengaruh tersebut antara lain, yang pertama, bentuknya identitas umat Islam. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, keadilan sosial. Dan yang terakhir, toleransi. Lalu selanjutnya, dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan peradaban Islam. Peristiwa ini menandai awal berdirinya negara Islam pertama di dunia dan menjadi titik balik bagi penyebaran Islam. Berikut adalah beberapa dampak penting dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, berdirinya negara Islam pertama. Yang kedua, perkembangan syariat Islam. Ketiga, pengembangan ekonomi dan sosial. Keempat, pengembangan militer. Kelima, penyebaran Islam. Dan yang terakhir, perkembangan peradaban. Lalu, peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi dalam Islam. Yang pertama, politik. Nabi Muhammad SAW mengubah tatanan politik dan sosial ke arah yang lebih modern. Beliau membentuk negara konstitusi dan menjadikan masjid sebagai pusat peradaban dan tatanan politik. Kedua, sosial. Nabi Muhammad SAW membela dan menegakkan nilai-nilai tauhid kepada Allah serta membersihkan dunia dari kejahatan dan kezaliman. Beliau juga menyatukan kaum Arab dengan ajaran tauhid. Ketiga, ekonomi. Nabi Muhammad SAW menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Beliau juga merombak dan menetapkan aturan baru terkait bidang ekonomi dan keuangan. Tiga, perbandingan perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Yang pertama, dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan lebih terfokus pada perluasan wilayah dan kekuasaan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kontribusi dalam bidang agama seperti pengumpulan dan hadis. Faktor penggerak dinasti Umayyah, yang pertama, kebutuhan administrasi. Perluasan wilayah membutuhkan sistem administrasi yang baik sehingga mendorong perkembangan ilmu hitung dan penulisan. Yang kedua, agama Islam. Agama Islam mendorong umat untuk mencari ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah memberikan perhatian yang sangat besar pada pengembangan ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian serta menerjemah karya-karya ilmuwan dari berbagai peradaban. Faktor penggerak dinasti Abbasiyah, yang pertama, peninggalan peradaban sebelumnya. Kekaisaran Persia yang sebelumnya menguasai wilayah tersebut memiliki warisan ilmu pengetahuan yang kaya, terutama dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Yang kedua, kebijakan khalifah. Khalifah Abbasiyah seperti Al-Ma'mun sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemah dan penelitian.
Yang ketiga, kontak dengan berbagai peradaban. Letak geografis yang strategis memungkinkan terjadinya pertukaran ilmu pengetahuan dengan berbagai peradaban seperti Yunani, India, dan Persia. Jadi secara umum perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah jauh lebih pesat dibandingkan dengan dinasti Umayyah. Hal ini disebabkan oleh adanya dukungan penuh dari pemerintah, adanya lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, dan terorganisir, serta adanya kontak yang intensif dengan berbagai peradaban. Keempat, zaman keemasan Islam. Zaman keemasan Islam adalah periode sejarah Islam di mana peradaban Islam mengalami puncak kejayaannya dalam berbagai bidang, terutama ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan budaya. Periode ini umumnya dianggap berlangsung antara abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, bertepatan dengan masa kekuasaan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, beberapa tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada masa zaman keemasan beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan. Yang pertama, Ibnu Sina, lalu Al-Khawarizi, Ibnu Haytham, Jabir bin Hayyan, Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Jazari. Nah, bidang ilmu yang berkembang pesat pada zaman keemasan yang pertama, matematika, astronomi, kedokteran, kimia, fisika, filsafat, dan yang terakhir geografi. Materi kelima, pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat. Kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah merupakan salah satu faktor penting dalam kemajuan peradaban Islam. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendorong kerjasama antar agama, Islam berhasil mencapai puncak kejayaannya dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan peradaban manusia. Yang pertama, kebijakan toleransi pada masa Umayyah dan Abbasiyah. Ada dinasti Umayyah, yang pertama jizyah, yang kedua pengangkatan non-muslim dalam pemerintahan. Dan dinasti Abbasiyah, yang pertama pendirian Baitul Hikmah, lalu kerjasama dengan non-muslim. Contoh dan dampaknya, yang pertama pendirian Baitul Hikmah. Lembaga ini menjadi pusat penerjemah karya-karya ilmuwan Yunani, Persia, dan India. Hal ini memungkinkan umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan dari peradaban lain dan mengembangkan lebih lanjut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.